Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Isya jamaah tarbiyah insyaallah diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Sekaligus juga kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebanyak-banyaknya mumpung masih Ramadan nih Bapak Ibu. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lebih jauh membahas tema kita pada malam hari ini, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus masjid Al-Ikhlas yang telah menerima saya, yang telah memberikan amanah kepada saya. Semoga amanah ini saya bisa sampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan juga terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa hadir di kesempatan kali ini. Kemudian berikutnya jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, sebelum juga kita lebih jauh membahas tema kita pada hari ini, tampil logo jangan kita mengaji. Saya Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya, setiap saya ceramah selama Ramadan, bahkan Ramadan sebelumnya itu selalu diawali dengan meminta untuk tidak mengaji kalau ada ceramah. Kenapa? Karena mengaji itu baik Bapak Ibu, bahkan dianjurkan, bahkan bisa menjadi kewajiban ketika kita nazarkan. Namun di sisi lain ceramah itu baik juga, bahkan dianjurkan juga mendengarkan ceramah baik kita. Tapi ketika kita menggabungkan dua kebaikan itu, biasanya yang terjadi adalah tidak baik-baik. Kenapa? Harus ada yang korban salah satunya Bapak Ibu. Kalau bukan mengaji yang korban, ceramahnya yang korban. Dan mohon maaf sebelumnya, biasanya itu ibu-ibu yang melakukannya. Tapi alhamdulillah ini sejauh mataku memandang ini tidak ada jika ya. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas pengertiannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada malam ini, di malam yang ke-26 bulan suci Ramadan, sebetulnya kalau dipikir-pikir hikmahnya mami sebetulnya ini Ramadan mau dipikirkan Bapak Ibu. Karena secara keseluruhan khatam maki sebetulnya dengan ceramah, dengan tausiah yang ada di masjid kita ini. Mulai dari malam pertama sampai malam ke-25, subuhnya juga ada ceramah. Hampir semua tema sudah dibawakan oleh para guru kita. Tapi kemudian saya mencoba berpikir bahwasanya hikmah dari pelaksanaan amalan di bulan suci Ramadan ini yang kemudian apa kira-kira yang mau dilakukan itu kalau habis Ramadan? Karena pada hakikatnya itu sadar atau tidak disadari Bapak Ibu, itu kalau masuk bulan suci Ramadan, tiba-tiba kita punya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu meningkat. Tidak ada orang suruh pergi salat berjamaah, tiba-tiba pergi ke salat berjamaah. Sementara 11 bulan di luar bulan suci Ramadan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang senantiasa terbuka lebar setiap hari setiap malam, nah biasa orang malas datang. Itu disadari atau tidak disadari itu spontan jadi Ramadan ini pergi taruh deh. Kenapa ketika di luar bulan suci Ramadan itu saya pergi salat deh? Itulah yang harus menjadi renungan bagi kita, pelajaran bagi kita bahwasanya bisa jatuh tidak tetap datang ke masjid biar bukan Ramadan nanti ketika selesai Ramadan. Sayang itu Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu beli mungkin atas 1 jutaan umpamanya hanya dipakai di bulan suci Ramadan.
Habis Ramadan disimpan, dilipat, nanti tahun berikutnya dipakai lagi. Kalau dipakai, nanti ada model baru, beli lagi. Berarti hanya dipakai dalam satu kali seumur hidup kita. Sementara kalau kita tidak pergunakan di setiap hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat berjamaah, maka datang nanti itu barang-barang yang kita beli di hari kemudian bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan, ini nak beli, ini songkok mahal nak belikan. Nak beli ini kemeja ya, mahal nak belikan. Tapi hanya nak pakai satu kali di selama masa hidupnya. Nanti waktu masuk Ramadan baru nak pakai. Pakaian yang kita beli, mukena yang kita beli, baju yang kita beli akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi. Mau habis. Di situ itu betul-betul baru akan terlihat bahwasanya siapa yang berhasil di bulan suci Ramadan, siapa yang tidak berhasil. Kalau keluar dari bulan suci Ramadan ini habis kita umpamanya malam ini kita takbiran, besoknya kita salat Idul Fitri dan maghribnya nanti salat maghrib, nah dilihat di situ. Siapa yang datang salat maghrib, siapa yang tidak datang salat maghrib. Di luar orang mudik Bapak Ibu. Haruslah sebetulnya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malu kepada tetangga kita. Ya. Karena yang namanya ibadah itu Bapak Ibu, maaf sebelumnya, kadang sebetulnya harus dipaksa-paksa sedikit. Ya. Kalau kita tidak paksa-paksa sedikit, pace-pace. Ya. Atau kita bergeser umpamanya membahas tentang sesuatu yang lain. Ini kan salat berjamaah yang kita bahas. Sedekah tak umpamanya. Sama dengan salat berjamaah. Ketika masuk bulan suci Ramadan, rajin kita menyumbang ke masjid, air minum, air gelas, pokoknya semuanya kita sumbangkan. Ya. Uang kita sisihkan untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Maka kemudian menjadi pertanyaan, kemudian ketika setelah selesai bulan suci Ramadan ini, apakah kemudian tetap kita mau menyumbang di masjid? Tetap kita mau menyantuni orang-orang di sekitar kita ketika ada orang yang membutuhkan? Selalu kita berpikir bahwasanya ada orang yang berpikir nanti dia dibalas kebaikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan suci Ramadan. Padahal Allah tidak pernah bilang, Rasul juga tidak pernah bilang bahwasanya pahala diberikan hanya di bulan suci Ramadan. Biar Bapak Ibu di luar bulan suci Ramadan tetap dikasih pahala yang luar biasa. Sering kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil." Fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pahala yang akan didapatkan orang-orang yang berinfak, yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang yang menanam satu biji yang kemudian satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai Bapak Ibu. Satu jika kita tanam, satu jika kebaikan, 1.000 rupiah kita sumbangkan. Kemudian menumbuhkan 7 tangkai dan setiap 7 tangkai itu fi kulli sumbulatin mi'atu habba, 100 kebaikan. Jadi kalau 7 tangkai berarti 700. 1.000 rupiah kita sumbangkan jadinya 700.000 Bapak ya. Nasi kotak yang kita siapkan untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan ini kemudian kita berikan kepada satu orang umpamanya, satu nasi kotak ini Bapak Ibu, satu saja. Itu dibalas dengan 700 kalau dikali-kalikan berarti 700 kebaikan yang dihasilkan di situ. Atau jalan kota yang kita siapkan umpamanya buka puasa, itu jadi 700 kebaikan yang orang makan di situ. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bilang bahwasanya itu hanya berlaku di bulan suci Ramadan, tetap berlaku biar di luar bulan suci Ramadan. Hanya kemudian itu menjadi pelajaran bagi kita, pertanyaan bagi kita sendiri Bapak Ibu. Biasa memang malas kita bersedekah, berjamaah dan lain sebagainya karena pahala yang begitu besar dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilihat secara kasat mata. Ya. Coba kalau seumpama Nabi bilang panitia masjid, siapa yang mau nyumbang umpamanya dikasih alpar 1, pasti mau semua lagi. Siapa yang tidak mau? Karena sifatnya kita manusia adalah materi. Yang dilihat, yang jelas baru kita mau. Kalau pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan surga pun dijanjikan Allah sama kita, nah masih ragu-ragu. Habis Ramadan ini, umpamanya keluar dari bulan suci Ramadan, hidup kita seperti kembali sebelum-sebelumnya lagi sebelum masuk bulan suci Ramadan.
Ada orang yang masuk di bulan suci Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Quran 3 kali, 5 kali. 1 bulan itu Bapak Ibu. 1 bulan bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai 3 kali. Sekalinya dikasih 11 bulan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa sama sekali. Kan aneh sebetulnya kalau kita bertanya sama diri kita sendiri. Kenapa itu bisa selesaikan khatamah Al-Quran selama 3 kali di bulan suci Ramadan, 1 bulan 30 hari. Paski di luar bulan suci Ramadan 11 bulan, nah biar 1 kali tidak bisa kan? Itu. Kalau kita renungi itu Pak. Makanya kemudian bahwasanya ketika kita berada di bulan suci Ramadan itu, peningkatan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala besar sekali peluang untuk meningkat ketakwaan di bulan suci Ramadan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah ketika iman dan takwa itu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan suci Ramadan akan tetap sama ketika nanti di luar bulan suci Ramadan. Nah, itu menjadi pertanyaan kita. Apalagi banyak gangguan. Di bulan suci Ramadan bisa kita menahan untuk tidak menceritakan keburukannya orang lain. Di luar bulan suci Ramadan merasa bahwasanya tidak apa-apa jika aja kalau di luar bulan suci Ramadan mak gosip. Itu banyak gangguan, banyak bercampur-campur kegiatan amalan-amalan yang bisa mengganggu pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit ini Bapak Ibu? Tidak disebut, tidak tertulis di sini di masjid. Tambah Pak. Tambah ya. Ya. Kita tambah sekitar 5 menit. Maka kemudian ketika apa yang kita sudah infakkan umpamanya, apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, maka kemudian janganlah kemudian mudah jatuh begitu, mudah gugur begitu. Ya. Karena seperti sedekah yang kita sudah keluarkan, Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita, ketika ada orang yang bersedekah berhati-hati, jangan sampai kemudian sedekah yang kita keluarkan itu gugur pahalanya. Biar Ramadan Bapak Ibu bisa gugur pahalanya. Jangan sampai sudah jutaan kita keluarkan sumbangkan kepada orang-orang di sekitar kita, yatim piatu dan lain sebagainya. Nah, hati-hati kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membuat perumpamaan orang-orang yang bersedekah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan sedekah yang sudah kalian bangun pahalanya. Janganlah kalian menghilangkan, menggugurkan, melenyapkan pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersedekah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka menginfakkan rezekinya, mereka menginfakkan sebagian harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ria'an nasi. Mau dilihat semua orang. Ada itu Pak begitu. Ada memang begitu. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan mereka itu sebetulnya tidak percaya sama Tuhan dan juga tidak percaya sama hari akhir. Dan diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini adalah seperti ada batu licin Bapak Ibu. Ya, mumpung ini musim hujan sekarang, ada batu licin. Batu licin itu di atasnya batu licin itu ada debu kata Allah Subhanahu wa taala. Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun. Turabun debu. Fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. Maka kemudian setelah batu licin itu ada debunya, turunlah hujan deras yang menimpa batu licin itu. Habis debunya Bapak Ibu. Begitulah kalau ada orang bersedekah, baru suka sebut-sebut kebaikannya, suka menyakiti hati orang yang terima, dan lain sebagainya. Kalau mau bersedekah, bersedekah saja. Tidak mesti ada ekornya, tidak mesti ada kata-kata di belakangnya. Contohnya begini Bapak Ibu. Tidak langsung bilang sama orang yang terima zakat, tapi lewat orang yang lain. Mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan tidak ada di kompleks ini ya. Begini ceritanya. Mau kasih saya zakat si B, kenapa kontrak juga dong? Itu kata-kata begini ini ya, orang kalau sampai mendengar di telinganya orang yang akan terima zakat itu bisa menyakitkan hatinya.
Yang kemudian ketika ada orang sakit hati menerima pemberian kita, maka itulah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa gugur pahalanya, bisa hilang pahalanya. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, kita ingatkan kembali bahwasanya jangan kemudian bahwasanya jangan sampai banyak kita keluarkan zakat, banyak kita keluarkan sedekah, infak dan lain sebagainya, gugur di tengah jalan karena mulut kita tidak bisa kita tahan. Kubelikan minyak sama telur sembako itu tetangga di sebelah, karena lama kulihat tidak pernah datang di kios. Mesti ada bilang begitu coba. Orang bersedekah saja, tidak harus ada kata-kata begitunya. Dan kelemahan kita sebagai manusia adalah tidak bisa menahan lidah kita karena terlalu bebas. Makanya banyak orang pintar itu bilang bahwasanya lidah itu lebih tajam daripada pedang. Betul sekali sebetulnya. Dan orang yang sudah sakit hatinya itu Bapak Ibu susah sembuh. Mungkin orang terima sakit kita, terima sedekah kita, terima infak kita, tapi kemudian dalam hatinya sakit sekali. Maka pelajaran bagi kita bahwasanya janganlah kemudian kita sampai menggugurkan pahala-pahala yang sudah kita bangun di bulan suci Ramadan. Termasuk juga mengaji kita. Jangan sampai kemudian habis Ramadan, langsung berbangga-bangga. Saya bisa khatam Al-Quran sampai tiga kali di bulan suci Ramadan. Hati-hati Bapak Ibu. Ibadah yang paling bagus adalah ibadah yang kita saja tahu, yang kita laksanakan. Tidak perlu kita umumkan sama orang lain bahwa saya datang mau umrah berapa kali, saya habis Al-Quran baca berapa kali, saya habis uangku keluarkan berapa banyak. Tidak perlu sebetulnya. Maka sebagai kesimpulan jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir bulan suci Ramadan ini, peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus kita pikirkan Bapak Ibu. Kita ini sebetulnya termasuk orang berhasil di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena bisa sampai berada di 26 bulan suci Ramadan. Kalau katanya itu kalau dilewati di seperduanya itu bisa dikatakan berhasil. Sama jika lu menjual umpamanya air minum umpamanya kita jual ini umpamanya 5.000 umpamanya harganya, bisa kita jual 10.000, berhasil dapat untung. Sama juga ini dengan puasa, kita sudah melewati di bulan suci Ramadan ini sampai 26, berarti jauh lagi, tapi belum berhasil sekali Pak. Orang yang berhasil sekali adalah ketika dia mampu menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan penuh amalan-amalan yang di dalamnya, kemudian dilanjutkan keluar bulan suci Ramadan, amalan yang kita sudah bangun itu. Nah, itu baru berhasil sekali ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan wal afiat, umur yang berkah, yang panjang, dipanjangkan umur kita Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan nanti kemudian kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan berikutnya dengan gelar bertakin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri saya sendiri. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang telah disampaikan salah sesuatu yang استقيموا واعتدلوا استغفروا رزقنا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جنودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك البر والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. سبحان رحمه الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسأل الله والجنة